Harapan mereka setinggi tebing-tebing lembah Harau. Banyu dan Kirana tiba di sebuah villa kayu yang terpencil dengan hati yang mekar. Ini adalah bulan madu mereka, sekaligus perayaan kecil untuk kehidupan baru yang tumbuh di rahim Kirana. 3 bulan. Sebuah permata kecil yang akan mereka namai Senja, jika ia perempuan. Di sini, dikelilingi oleh keagungan alam, mereka merasa semua akan baik-baik saja. Mereka akan membangun keluarga, dimulai dari mimpi yang mereka rajut di lembah yang sunyi ini. Namun, lembah ini punya mimpinya sendiri. Semuanya berubah saat mereka berjalan-jalan di pasar desa. Seorang nenek tua, yang kulitnya sekering daun tembakau dan punggungnya bungkuk seperti akar pohon, mendekati mereka. Matanya yang keruh tidak menatap wajah Kirana, melainkan langsung tertuju pada perutnya yang sedikit membesar. "Anak baik, membawa permata," bisik si nenek, suaranya serak. Tanpa izin, jemarinya yang dingin dan kasar mengusap perut Kirana. Sebuah sentuhan yang membuat Kirana bergidik. Tapi lembah ini haus. Jaga permatamu baik-baik. Banyu, yang selalu berpikir logis, tersenyum dan menganggapnya sebagai nasihat orang tua biasa. "Pasti, Nek. Terima kasih," katanya sopan. Tapi Kirana merasakan ada yang aneh. Seolah usapan itu meninggalkan jejak dingin yang tak kunjung hilang. Malam itu, Banyu terbangun sekitar jam 2 pagi. Ia mendengar suara berisik dari dapur. Dengan cemas, ia bangkit dan menemukan Kirana di sana. Dalam cahaya remang, istrinya sedang menyendok nasi dingin langsung dari penanak nasi, melahapnya dengan cepat seolah sudah berhari-hari tidak makan. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Banyu lembut. Kirana tersentak, sendok di tangannya jatuh berdentang. Matanya tampak bingung, seolah baru saja sadar dari mimpi. Aku tidak tahu, Mas. Tiba-tiba aku lapar sekali," jawabnya, air mata mulai menggenang. Banyu memeluknya, menenangkan hatinya sendiri bahwa ini hanyalah salah satu keanehan ibu hamil. Tetapi keanehan itu tidak berhenti. Kirana menjadi lebih pendiam. Ia bisa duduk berjam-jam di teras, bukan untuk menikmati pemandangan, tapi menatap satu titik di dinding tebing yang menjulang di hadapan mereka. Tatapannya kosong, seolah jiwanya sedang berkelana ke batu-batu purba itu. Kadang, Banyu mendengar Kirana menyenandungkan lagu aneh tanpa lirik, sebuah melodi yang terasa sangat tua dan sedih. Puncaknya adalah saat Banyu memergoki Kirana berdiri di halaman saat fajar, dengan kaki telanjang di atas rumput yang basah oleh embun. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dia menghadap tebing, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar Banyu. "Kirana, aku takut," bisik Banyu suatu malam, hatinya hancur melihat istrinya semakin jauh. "Aku juga takut, Mas," jawab Kirana dengan suara bergetar. "Aku merasa seperti ada orang lain di dalam tubuhku. Dia juga lapar." Rasa panik akhirnya menguasai Banyu. Ia teringat Pak Tamin, pemilik villa yang ramah. Mungkin sebagai orang asli sini, Pak Tamin tahu siapa yang bisa menolong. Dengan tergesa, Banyu pergi ke rumahnya di desa seberang, meninggalkan Kirana yang tertidur dengan gelisah. Pak Tamin menyambutnya dengan hangat. Banyu menceritakan segalanya dengan napas tersengal. Pertemuan dengan nenek tua, lapar yang aneh, tatapan kosong Kirana. Lelaki itu mendengarkan tanpa ekspresi. Setelah Banyu selesai, ia bangkit dan menuang teh. "Setiap lembah punya penjaganya, Nak Banyu," katanya dengan nada datar. Kadang, penjaga itu lelah dengan tubuh lamanya. Ia butuh rumah yang baru, yang muda, yang subur, yang berisi permata. Pak Tamin meletakkan cangkir di hadapan Banyu. Saat itulah Banyu melihat gantungan kunci rumah villa yang tergeletak di meja. Gantungan kunci dari kayu dengan ukiran kecil. Ukiran yang sama persis dengan cincin yang dipakai si nenek tua di pasar. Jantung Banyu seolah berhenti berdetak. "Orang-orang kota seperti kalian adalah tamu yang baik," lanjut Pak Tamin, senyumnya kini terlihat mengerikan. "Kalian datang membawa apa yang kami butuhkan. Nenek saya sudah lama sekali menantikan wadah sesempurna istri tuan." Dunia Banyu runtuh. Pak Tamin bukan penolong. Ia adalah pemandu, sang gembala yang mengantarkan korban ke altar persembahan. Banyu berlari kembali ke mobil, tak peduli pada teriakan Pak Tamin di belakangnya. Pikirannya kacau. Ia harus membawa Kirana pergi dari sini, sekarang juga. Namun, ia sudah terlambat. Saat tiba di villa, ia melihat Kirana sudah berdiri di teras.
membelakanginya, menghadap tebing yang diselimuti kabut senja. Ia menyenandungkan lagu aneh itu, namun kali ini suaranya terdengar lebih kuat dan jelas. "Kirana!" panggil Banyu, berlari menghampirinya. Perlahan, istrinya berbalik. Wajahnya adalah wajah Kirana, senyumnya adalah senyum Kirana. Tapi matanya setua lembah itu sendiri. Dingin, dalam, dan penuh dengan kearifan yang mengerikan. "Sudah waktunya, suamiku," kata sosok itu dengan suara Kirana, namun tanpa kehangatan sedikit pun. "Jangan takut. Dia hanya tidur. Permata ini sekarang punya penjaga yang lebih kuat. Tempat ini akan menjadi rumahnya selamanya." Banyu membeku. Di hadapannya berdiri istrinya. Namun di saat yang sama, ia adalah orang asing. Sebuah penjara indah bagi jiwa yang ia cintai. Ia telah kalah. Bukan oleh hantu atau setan, tapi oleh sebuah kekuatan kuno yang telah memilih rahim istrinya sebagai istana barunya. Lagu itu kembali terdengar, kini seolah dinyanyikan oleh seluruh lembah. Sebuah lagu pengantar tidur untuk Kirana yang terlelap di dalam tubuhnya sendiri, dan lagu kemenangan untuk sesuatu yang telah berhasil terlahir kembali.